Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang service worker dulu ya. Sebelum kita masuk kepada implementasinya, kita harus mengetahui apa itu service worker ya. Nah, secara singkatnya, service worker pada dasarnya adalah script atau file JavaScript yang dijalankan di latar belakang dan terpisah dari halaman web yang dapat memberikan akses ke berbagai fitur ya, seperti permintaan jaringan, menyimpan atau mengambil sumber daya ya dari situ yang kita simpan, dan mengirimkan pesan push notification, serta tidak memerlukan halaman atau interaksi pengguna. Namun perlu diingat bahwa kita juga perlu menyajikan data ya, jadi pastinya akan menggunakan interaksi dari pengguna ya untuk menyajikan data kepada pengguna itu sendiri. Nah, fitur dari service worker antara lain yaitu memuat konten secara offline ya, dapat disimpan secara offline. Artinya ini tidak memerlukan banyak data lagi ya, seperti native app yang harus ke Google Play Store dulu terus di-download. Kalau service worker ini bisa menyimpan data di cache ya, walaupun tergantung dari browser itu sendiri, maksudnya penyimpanan browser itu sendiri, browser dari pengguna ya, dan menggunakan background sinkronisasi atau background syncing, menggunakan pesan notifikasi atau push notification. Jika ada yang baru dari aplikasi kita bisa menggunakan push notification untuk memberitahu pengguna ya apa saja yang update di aplikasi kita. Oke, selanjutnya beginilah gambaran dari service worker itu. Service worker itu berjalan di latar belakang ya, terus dia mengambil dari cache ya, menyimpan dan mengambil dari cache. Jadi jadi pengguna yang offline bisa langsung mengambil data dari sini. Kalaupun ada pembaruan, service worker akan mengirim pesan kepada server ya untuk mengambil data yang baru, terus disimpan di cache lagi, lalu ditampilkan ke dalam halaman aplikasi kita ya, atau website kita. Oke, nah ini hal yang penting yang perlu diingat untuk service worker. Tidak dapat mengakses DOM secara langsung, artinya service worker itu independen ya. Tapi service worker ini bisa mengeksekusi DOM yang ada di file JS kita, file JavaScript kita dari situ, tapi tidak bisa secara langsung. Nah, service worker juga akan dihentikan jika sedang tidak digunakan dan akan dimulai lagi saat diperlukan. Artinya jika kita atau pengguna ya, artinya jika pengguna yang menutup browsernya, maka service worker itu akan berhenti. Namun ketika pengguna membuka halaman website kita, maka service worker itu akan berjalan lagi. Nah, service worker secara keseluruhan ya menggunakan promise secara luas. Promise itu ada di JavaScript ya. Jika kalian ingin mempelajarinya, kalian bisa mencari di Google. Saya pun masih belajar tentang promise ini. Nah, ini artinya yang independen ya, gambarannya. Artinya blok-blok kodenya itu ada di file tersendiri, dan dia juga mampu mengendalikan DOM yang ada di JavaScript, tapi tidak bisa secara langsung berinteraksi dengan browser kita. Dia hanya ada di latar belakang ya. Oke, selanjutnya siklus hidup atau life cycle ya dari service worker. Service worker itu pertama kita melakukan registrasi, lalu install. Ketika sudah install, maka akan langsung aktif, dan ketika aktif kita mau melakukan apa, pengambilan data apa ya di sini. Begini gambarannya, ilustrasi sederhananya ini dari Google ya, sumbernya ada di sini. Nah, ini pertama kali, ini ketika service worker kita pertama kali ada ya, seharusnya harus diregister dulu. Ketika sudah terregistrasi, maka kita memanggil kode untuk menginstalnya. Ketika tidak terjadi kesalahan, maka akan diaktifkan. Namun ketika terjadi kesalahan maka akan error ya.
Nah, setelah aktif, kita pengen melakukan apa di sini. Begitulah siklusnya ya. Nah, syarat-syaratnya untuk memasang service worker itu kita harus melihat browser yang digunakan pengguna harus support dengan service worker. Kalian bisa melihatnya di sini. Ini saya menampilkan linknya di sini ya. Dan perlu diingat juga bahwa PWA itu harus menggunakan protokol HTTPS. Dan inilah service worker mengapa PWA itu harus digunakan di protokol HTTPS ya, karena service worker sendiri itu berjalan di HTTPS. Namun sekali lagi, jika untuk pengembangan bisa dilakukan di local server ya, tidak terkecuali dengan itu. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, untuk selanjutnya kita akan beralih ke implementasi service worker itu sendiri. Mohon agan-agan atau teman-teman ya memperhatikan apa saja hal-hal yang penting di service worker, dan saya pun minta maaf jika ada yang kekurangan dari video saya atau dari kata-kata saya minta maaf. Saya pun juga manusia biasa ya. Terima kasih. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.